Kalau profil muka ini ya ada nyemper-nyempernya dengan sembodo, juga ada nyemper-nyempernya juga dengan teteki ya. Tapi untuk telinga ini ya plus minus, artinya ini dia menang lenturnya. Makanya kambing ini mohon maaf sekali untuk teman-teman ya, itu ya. Nah, jadi dengan kondisi kambing ini yang masih berusia sangat muda, karena dibualnya ya kalau belum enggak loh, ini dibualnya wes nggak ayam, nggak burung, nggak merpati, nggak kuda, itu memang luar biasa. Beliau itu memiliki, kalau nek mau ngomong tangannya tangan adem. Guys, pagi, sore, siang, dan malam ya untuk pemirsa Kakak TV yang selalu setia, selalu mendukung keberadaan Kakak TV, baik itu kontennya menarik ataupun kontennya kurang juga menarik. Tatkala kita mengalami kesibukan yang memang juga sulit untuk berbagi, tak progres. Hari ini kita informasikan ya teman-teman dengan all maskot kita dengan menu rutinitas kita bocor. Ini tak kasih bocorannya supaya teman-teman juga nanti mengaplikasikan tidak bingung. Jadi pola menu pakan untuk kambing itu maskot ataupun babon dan lain-lain itu sebenarnya bukan masalah jenis apa yang kita kasihkan. Ketika sudah ada menu yang mudah didapat dan bisa stabil lah, itu yang paling penting ya. Jadi menu pakan itu baik jeleknya itu adalah bagaimana kita bertahan dan konsisten terhadap menu jenis pakan yang diaplikasikan ke ternak. Terkait dengan metode Kakak TV yang sekarang juga dijalankan, menu seperti ini kita kasihkan memang setiap pagi dan sore ya. Terkait dengan apa sih sebenarnya yang kita kasihkan ke kambing-kambing ini, Soponyono begitu lahapnya makan, begitu dokohnya makan, kok itu ada butiran coklat-coklat kecil, itu apa, hijau-hijau itu. Nah, kita akan berbagi hari ini. Jadi sebetulnya secara teori dasarnya kambing itu kebutuhannya adalah konsentrat, konsentrat sih, amit salah malah. Serat, protein dan air, dimana itu dasarnya. Nah, bagaimana kita mau kasih kambing itu supaya stabil serat, air dan proteinnya ya, kita berbagi cerita hari ini ya teman-teman ya. Jadi seratnya itu kita pakai pacong ataupun odot bisa itu ya, di silase kek, mau dicoper kek, mau di apa kek. Nah, itu tergantung panjenengan semua, dimana nanti mudah mengaplikasikannya itu yang paling mudah yang seperti apa. Dan tidak harus dicampur seperti ini gitu loh, tidak harus dicampur. Jadi misal ini ampas tahu sama konsentrat kita campur dulu untuk ngompor, lalu nanti ininya setelah itu juga nggak apa-apa. Kalau kita sih pinginnya nggak ribet-ribet, jadi sekali ngaduk sudah selesai. Mau dikasih ramban ya tinggal dikasih ramban lagi. Misalnya enggak pun, kalau menu seperti ini dikasihkan setiap pagi dan sorenya sudah aman itu ya. Ini salah satu Soponyono ya, lahapnya seperti itu. Coba kita lihat dan bagus. Ngantek rupane ngaprus. Nah, seperti ini. Jadi dan bagus sendiri juga dokoh makannya, karena ini ketemu set apa namanya, seleranya dia. Jadi komposisi konsentratnya harus berapa persen, silasenya harus berapa persen, lalu ampas tahunya juga harus berapa persen. Sebenarnya ini metode ternak tanpa anak kandang, guys. Jadi memudahkan kita dalam handling rawatnya juga, dan kita nggak perlu ribet-ribet juga ngarit dalam skala banyak. Jadi ini konsepnya adalah ngerawat kambing tanpa anak kandang, tapi ya dengan catatan tanpa anak kandang itu mau berapa ekor dulu. Kalau lebih dari 20 ekor ya, kalau nggak bener-bener wis pinter, wis kuat, wis niat, wis tatak, wis gelem rekoso ya tanpa anak kandang blenger tuh ya. Nah, kalau kita dengan jumlah ini sekitar ratusan ekor ya, yang ada di kandang sana, ada di kandang atas juga di sana, dan juga ada di kandang bawah situ. Nah, itu cempenya juga ada di sana. Nah, itu kan lebih populasinya dari 100 ekor. Namun ini sebenarnya memudahkan dan meringankan kita ya. Regulasinya begini, secara sederhana kalau pacong dan odot itu kan apa namanya, reproduksinya, produksi tumbuhnya itu kan lebih cepat dibanding ramban. Jadi karena solusi saat ini, guys, solusi kalau kita berpikirnya serat itu opo sih yang murah gitu ya. Lah ini sih kadang jadi PR teman-teman. Kalau sentrat sih harganya standar. Kalau
ampas tahu saya pikir juga standar. Yang fleksibel naik turun itu malah kadang-kadang konsentrat. Nah, ini juga yang baru, maskot baru kita ini juga sudah mulai dokoh guys, tapi ini birah ini minta ampun. Nah, itu nguyuh ngono kuwi diombe. Uyuhe diminum. Jadi posisinya kambing-kambing ini termasuk apa namanya birah ini pol-polan, makanya gampang kotor kayak. Dengan cuaca yang hujannya seperti ini, kita hair dryer juga kobong ya, kita nggak mandikan. Nah, ini posisinya maskot kita. Hah? Iya? Renang. Nanti deh renang. Renang. Wah, ya ini yuk. Besok aja besok. Besok dibilang. Nah, ini menunya juga sama guys, sama seperti yang lain, kita nggak ada beda. Setelah ketemu karakter yang dia suka, ini cuman ini karena baru, makannya masih pelan-pelan ya, masih pelan-pelan. Jadi belum sekonsentrasi ini si Bagus sama Soponyono, tapi dia ya sebenarnya akan kembali terus, akan kembali ke piringnya ini dengan posisi apa namanya, nah mangan gitu lah. Posisinya seperti ini guys. Jadi dia akan kembali nanti setelah apa nguyuh popo itu dia akan kembali ke situ lagi dan dia akan kembali makan lagi. Cuman lambat karena ya penyesuaian. Biarin yang ini tetap kosong seperti ini, nanti enggak apa-apa, rambannya sore-sorean aja. Itu. Nah, kita update juga ini sing kaya kebu. Sing kayak kebu bayuh kanune. Lemune implek-implek pol. Nah, ini kita sebenarnya konten kita hari ini tuh mau bercerita satu maskot ini guys. Satu maskot ini siapa, dari mana, silsilai opo, trae opo. Nah gitu kalau kita mau bercerita hari ini tentang satu ekor ini aja ya. Nah, satu ekor ini tuh sebetulnya kambing ini kalau kita bercerita kerandanya bener-bener jelas-jelas kerandah genah bahasanya gitu. Nah, kerandah genah itu yang seperti apa? Ini sebenarnya kalau Soponyono itu satu terah, hanya beda jalur dari induk. Kalau dari jantannya posisinya satu bapak. Kalau dari jantannya, posturnya geng, dengan kondisi full gemuknya, loh seperti ini. Awal bercerita nih kambing ini rawatannya memang gampang, maksudnya dengan posisi dia itu menune makan itu juga mudah, hijauan mudah. Emang kalau sudah ketemu setelan itu apa-apa sing dipangan itu memang ya bahasanya daging. Oh. Jadi model kepalanya seperti teteki persis, model telinganya hampir mirip-mirip juga dengan teteki. Bodinya, tapi bodinya ini ikut agak kayak sembodo karena induknya ini asli orisinil anak sembodo kan. Anak sembodo yang sekarang di tempatnya Kajianis. Nah, kalau profil muka ini ya ada nyemper-nyempernya dengan sembodo, juga ada nyemper-nyempernya juga dengan teteki ya. Tapi untuk telinga ini ya plus minus, artinya ini dia menang lenturnya. Makanya kambing ini mohon maaf sekali untuk teman-teman ya, karena seringkali Kakak TV dinetizeni teman-teman jual lagi wong yo bangte yo bakul yo opo segala macam, jadi ya gampang dijual. Tapi insya Allah mudah-mudahan kambing ini dengan adanya konten ini bukan maksud kita menawarkan barang, tapi dengan kondisi harapan ini selain silsilahnya dari induknya juga kita udah serak, dari bapaknya juga memang udah juga serak. Induknya ini ada di tempatnya Pak Kaji Ibnu Mendolo Wonosobo. Ayo kono, ayo kono. Alon mulane alon-alon. Nah, memang kadang ada pertanyaan tuh teman-teman, itu kalau gemuknya kayak gitu itu nanti apakah bisa ngawin mas gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Tapi faktanya kambing ini ya pinter ngawinnya. Gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi kambing ini yang masih berusia sangat muda, karena diboelnya ya kalau belum muda loh, ini diboelnya yang baru 3 pasang, lantas punya ekoran juga yang gede, rewosan juga yang lurus. Sebenarnya ya luwe HP rewosnya ikal, tapi ini kebetulan ini lurus. Tapi terus terang kita seneng apa namanya, satu dari silsilah keranjangnya, kedua gagai.
gagai pancen maksudnya ya. Terima kasih tentunya untuk Pak Ponidi. Nah ini karena bahan kita kasih dari sini dan ini dirawat bagus sama Pak Ponidi yang ada di Banguntapan Bantul. Ternyata istimewa, Pak Ponidi itu istimewa. Beliau sudah sepuh, sudah pensiunan, sudah nggak aktif di kedinasan, tapi nek jenenge sama kewan, wes nggak ayam, nggak burung, nggak merpati, nggak kuda, itu memang luar biasa beliau. Beliau itu memiliki, kalau nek wong Jawa ngomong tangannya tangan adem. Tangan adem itu gampang, open-openannya mesti jadi api-api lah. Ini beliau Pak Ponidi yang ngerawat yang dulu bahannya, kalau kita nggak mikir dulu bahannya kira-kira dadinya rak kaya apa. Tapi ternyata sekarang geng kita amati, kita lihat bodinya jadi super gemuk. Nah, berarti artinya kan ini kerawat. Nah, gitu. Lanjut lagi yang satu ini. Nah, satu ini yang ada kemiripan dengan Den Bagus. Ini salah satu juga maskot dari Kakak TV. Tentunya kambing ini hanya ada minusnya pada rewasnya dulu kan di tempat petani agak rusak. Tapi mudah-mudahan dengan dirawat bagus lagi. Emang maklum guys, hari ini Kakak TV materinya kutul-kutul, dekumal karena posisinya itu hujan terus dan ini saya kondisi masih mendung kayak gitu. Jadi kalau nggak ada bener-bener agak kayak apa namanya cuacanya bagus, cuacanya panas, emang kita nggak berani begitu mengeluarkan ini ya, karena yang kita takutkan adalah nanti kalau yang bulu-bulu model tebel itu nanti kalau nggak benar-benar kering malah jadi beresiko pilek repot. Nah ini istimewanya di mana geng? Kalau ini istimewanya memang kita demen pada memang pasung juga bagus, telinganya juga bagus. Ini karena hasil bukti dari anak-anak ini memang telinganya juga udah terbukti api-api, tapi rodok ngawur gitu, nakal galak pisan. Loh toh galak-galak jebol kandangnya ngawur. Nah seperti itu guys. Jadi kelima maskot itu sebenarnya kita punya 6. Yang merah turun kandang karena kecil kan, agak kecil kan. Jadi ini dimaksimalkan karena kandangnya jebol-jebol. Kita maksimalkan dengan yang posisi gede-gede yang di sini. Jadi yang kecil agak turun kandang gitu ya. Turun maksudnya di kandang yang biasa, yang tempat sama betina-betina, karena yang dikhawatirkan kan kalau yang ini kemarin sempat menghancurkan kandang juga, ngerusak karena sebelahnya juga ada jantan, jadinya ya repot juga. Lah ini sebenarnya sudah gelisah kayak gini tuh geng, kayak gini tuh sebenarnya kan udah baunya minta ampun. Ini harus kita mandikan karena itu kan bukan minyak rambut ataupun orang aring gitu. Jadi tuh yang bikin kelinyit itu sebenarnya air kencingnya. Nah seperti ini juga kayak gitu. Oh jadi posisinya nanti kalau memang besok dapat cuaca panas atau gimana ya memang rencana sih kita mau mandikan. Tapi untuk saat ini memang kita belum berani ambil resiko karena posisinya memang ya cuacanya nggak bagus. Nah seperti ini tuh kepalanya aku demen dengan dia punya kepala junong besar ya dah. Nah ini menarik untuk kita dan mudah-mudahan ini bisa memberikan keturunan juga yang bagus. Sama cangkemannya mulutnya itu dia memiliki mulut yang besar, kandel, tebel, artinya kelihatan dari itu tuh makanya harusnya gampang. Jadi orang ceriwit nek carane san karuan tebel, tapi kasihan sebenarnya kotornya sampai kayak gini geng, ya ampun. Tapi ya besok lah, sabar ya Mbak ya, besok kita mandikan itu karena posisinya hujan terus, nanti ditakutkan nanti malah ndak kering gitu ya. Ini sebenarnya progresnya kalau yang ini tuh sudah mulai sudah mulai noto. Kemarin sih sempet pakannya apa kok angel temen, tapi ternyata juga sudah kita sesuaikan menunya, kita sudah biasakan lah, pada akhirnya juga dia sudah mulai penyesuaian. Kalau yang dua ini, yang ini sama yang itu tuh memang tingkat konsentrasinya karena juga penyesuaian tempat dengan lokasinya juga belum nyaman gitu ya. Jadi ya makannya masih gelisah. Tapi kalau kita lihat yang satu ini, yang Den Bagus ini sudah mulai tenang dia, karena dia sudah fokus makan ketika ada makan, karena dia sudah penguasaan lingkungan, teritorialnya aman, dia sudah merasa bahwa dia awal di sini. Soponyono juga ya sudah juga tuh kan, baru aja kita tinggal berapa menit sudah hampir kosong kan, artinya dia sudah sudah enak. Tapi kemarin sempat ini juga pilek flu, nah sudah sempat kita
ke dokter, kita ke dokter untuk apa namanya injek ya. Nah, jadi kelima maskot ini posisinya untuk sementara waktu mungkin ya teman-teman thank you lah, apresiasinya dari teman-teman yang kemarin Kakak TV itu harus punya maskot yang paten dan lain-lain. Nah, sementara mudah-mudahan ini bisa bertahan di kandang kita dengan maksud nanti kedepannya juga posisi bisa dijadikan macet-macet ataupun keturunan-keturunan biar memberikan yang maksimal ya, termasuk dari dan bagus progresnya udah mulai gemuk Geng. Nah ini harapan kita nanti seperti itu. Oke guys, see you next again, sampai jumpa di next video. Tentunya 15 menit sudah berjalan dengan beberapa all maskot ini. Tentunya mudah-mudahan kita berdoa khususnya Kakak TV bisa memberikan keturunan yang bagus, bisa memberikan anakan yang maksimal. Oke, itu thank you yang udah subscribe, dan yang belum silahkan ditunjuk tombol merahnya sehingga menjadi hitam. Itu ya, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Sampai jumpa di next video. Salam lestari peternak Indonesia. Matur.